Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya selama 7 hari ini? Aku senang karena kita pada pagi hari ini boleh berkumpul kembali walaupun kita masih online aja di rumah, tapi semangat kita harus tetap on. Oke? Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, aku mau mengundang adik-adik untuk sama-sama kita bersaat teduh dan kita mengangkat pujian Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Aku mau mengajak adik-adik di rumah, lebih lagi kita menyembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan, karena Tuhan sanggup memulihkan segala perkara di dalam hidup kita. Sama-sama kita angkat pujian. Yesus Tuhan Allahku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh berada di rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih boleh memberikan kehidupan untuk kami. Terima kasih untuk semua kebahagiaan, terima kasih untuk semua kesedihan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau beribadah walaupun kami masih di rumah, tapi Tuhan boleh memberkati setiap kami, Tuhan boleh memberkati setiap hati kami untuk kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau kita ini semua dari kita itu pemenang. Kenapa gitu? Karena kita
kita maju bersama-sama Tuhan, jadi kita bisa menang. Percaya? Oke, aku mau mengundang adik-adik untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan sambil menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Ini lagunya semangat banget loh. Jadi adik-adik gak boleh lelah kok semangatnya, oke? Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil menari, goyang juga boleh, oke? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Say, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Musik menyembah Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Say it again. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Tuhan, Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Adin. Dan sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat terus ya. Ketemu lagi dengan aku Kak Adin. Nah, sebelum kita memasuki pembacaan firman, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul secara virtual ingin membaca dan mengarang firman-Mu Tuhan. Biarlah pembacaan firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pengharapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Kita pasti selalu berharap kehidupan yang mudah dan menyenangkan. Tetapi kenyataannya kita menemukan banyak kesulitan dan pergumulan. Pada titik itu kita menjadi bertanya-tanya, ragu, bahkan kecewa pada Tuhan. Benarkah dalam Dia tidak ada pengharapan? Iman kepada Tuhan mengajak kita untuk selalu optimis dan memiliki pengharapan. Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan, menghadapi tantangan berat, mengalami kegagalan, belum tentu dengan hari esok. Disinilah kita diajak untuk meyakini bahwa dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tema hari ini adalah Hope for Tomorrow atau pengharapan untuk hari esok. Kita akan belajar dari kisah Nabi Habakuk. Sebelum itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Adik-adik, kitab Habakuk mencatat percakapan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Habakuk banyak bertanya kepada Tuhan tentang ketidakmengertiannya berkenaan dengan realita kehidupan yang terjadi di sekitar Nabi Habakuk.
Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Pada Habakuk pasal 1 ayat 2 hingga 4, Habakuk bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah-olah diam saja ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak. Ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai orang Kasdim untuk menghukum umatnya, Habakuk kembali bertanya-tanya kepada Allah. Ia heran mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya. Nah adik-adik, pasal 3 berisi doa Habakuk kepada Tuhan. Apabila kita cermati, dalam doa yang bernada ratapan ini, Habakuk menggambarkan secara rinci kebesaran karya Tuhan. Dari penggambaran ini, Nabi Habakuk mengakhirinya dengan sebuah pernyataan iman di ayat 17-19. Keyakinan pada Tuhan tidak lagi tergoyahkan sekalipun ia mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ada 6 kejadian yang dicontohkan oleh Habakuk. Yang pertama adalah pohon ara tidak berbunga. Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Yang ketiga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Yang keempat, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kelima, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan yang terakhir, tidak ada lembu dalam kandang. Sekalipun semua keadaan itu dialami oleh Nabi Habakuk, ia akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kebahagiaannya didasari keyakinan pada Allah yang menjadi sumber kekuatan. Di dalam Tuhan, Nabi Habakuk mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan. Habakuk mengungkapkan pergumulan dalam doanya. Melalui doa kepada Tuhan, Habakuk dimampukan untuk melihat realita hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Habakuk tidak mendasarkan imannya dari situasi yang terjadi, melainkan terfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Sehingga, meskipun apa yang diharapkan tidak terjadi, ia tidak kehilangan pengharapan. Pergumulan Habakuk seolah-olah mengajak kita untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari realita pengalaman bangsa Israel. Penderitaan dan penghukuman yang bangsa Israel alami ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna bagi bangsa Israel. Penderitaan dan pergumulan itu tidak serta-merta digantikan dengan kelepasan dan kebahagiaan. Habakuk berproses bersama Tuhan sehingga dimampukan untuk memiliki pengharapan baru di tengah situasi yang sulit. Adik-adik, setiap kita tentu mengharapkan hal yang baik dan menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, saat sakit, kita pasti berharap menjadi sembuh melalui upaya yang kita lakukan. Pengharapan menjadi kekuatan tersendiri sehingga kita dapat terus menjalani hidup. Dalam kenyataannya, pengharapan tidak selalu sejalan dengan realita. Status kita sebagai orang yang telah diselamatkan tidak serta-merta membuat kita dilepaskan dari segala macam pergumulan. Tidak juga memastikan doa kita terkabul sesuai dengan harapan kita. Adalah baik untuk memiliki pengharapan akan hari depan yang lebih cerah. Namun, alangkah lebih indah ketika kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga, meskipun realita tidak sesuai dengan harapan, kita mendapat kekuatan untuk menghadapinya. Nah, adik-adik, pengharapan itu tidak terjadi secara instan. Pengharapan seperti yang Habakuk punya itu muncul dari relasi dengan Tuhan dalam doa. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk memiliki relasi dengan Tuhan dalam doa yang akan menolong kita menemukan pengharapan dalam setiap situasi. Semangat adik-adik, kita pasti bisa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan tadi. Tuhan, biar firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik remaja sekalian. Tuhan, kami juga serahkan kehidupan adik-adik remaja taruna ke dalam tangan-Mu. Biarlah pendidikan yang akan mereka jalani dapat berguna bagi masa depan mereka juga Tuhan, dan juga berkati orang tua mereka Tuhan, dan juga jauhkan adik-adik remaja juga dari virus-virus corona ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan adik-adik remaja ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman telah selesai, kita bakal ketemu minggu depan lagi. Selamat hari Minggu.
Terima kasih untuk Kak Adin atas firman yang boleh dibawakan pada hari ini. Semoga firman yang boleh dibawakan boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Dan untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, mari kita mengangkat pujian Kawal Harapan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kadang emang apa yang kita mau nggak sejalan sama rencana Tuhan, tapi kalau kita serahin sama Tuhan, pasti semuanya bakalan berjalan secara lancar, semua bakalan baik pada waktunya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Aku mengundang adik-adik di rumah untuk sama-sama kita bangkit berdiri, dan aku mau mempersilahkan Pak Pendeta untuk memberikan berkat. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja taruna, di mana kalian tentu semua dalam keadaan sehat, dan Pak Pendeta percaya pasti kalian sehat selalu. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita menemukan sukacita dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tentu juga kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kalian renungkan saja, lalu kalian simpan di hati kalian, tetapi jauh lebih penting itu dari itu ialah kalian harus mempraktekannya dalam kehidupan kalian hari lepas hari, agar kalian semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari seperti biasa kita akan menundukkan kepala kita, menutup mata kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi,
dan menyertai perjalanan hidup kalian dari kemarin, sekarang, sampai kalian akan memiliki masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Terima kasih karena boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai ke akhirnya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.